Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Hamdan bihamdik adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arshik wa midada kalimatik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim ba'dal a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasul man ghada aw raha ilal masajidi fahuwa fi sabilillah. Ma'asal muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk menjalani kewajiban kita sebagai seorang muslim berupa salat maghrib dengan berjamaah, dan juga Allah mengizinkan kita dengan tambahan kenikmatan berupa majelis ilmu. Semoga setiap amal ibadah yang kita lakukan betul-betul menjadi wujud kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujud syukur yang dapat menjaga keikhlasan kita dalam beramal. Sebab setan itu tidak akan pernah berhenti untuk menggoda manusia, mengambil celah-celahnya, celah dalam setiap amal perbuatan, meskipun itu berupa ibadah. Kalaupun setan tidak bisa menjadikan manusia itu menjadi kafir, maka akan dijerumuskan dalam kesyirikan. Kalaupun tidak mampu dalam kesyirikan, maka akan dimasukkan dalam ujub. Kalaupun tidak, maka akan dimasukkan dalam riya. Artinya kita harus terus waspada bahwa setiap amal ibadah yang kita lakukan itu, setiap bagiannya itu berpotensi menjadi celah bagi setan untuk mengalihkan kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu curah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mereka yang senantiasa berupaya untuk menyesuaikan setiap amal perbuatannya berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di pertemuan yang kemarin kita sudah membahas satu poin mukadimah yang memang sengaja saya tampilkan, saya hadirkan. Kita sudah berbincang tentang bagaimana Al-Quran, bagaimana Islam itu memandang status harta yang kita miliki. Ternyata harta yang kita miliki berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-7 itu adalah titipan dari Allah. Titipan berarti amanah. Maka setiap amanah yang diberikan kepada seseorang, seharusnya dia menunaikan amanahnya dengan baik. Persoalannya adalah harta itu sesuatu yang bisa kita dapatkan dengan cuma-cuma, tapi ada juga yang tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan bekerja. Sehingga amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bukan hanya sekedar amanah menggunakan harta, tapi juga amanah di dalam mencari harta. Kemarin sudah kita bincangkan itu dengan beberapa hadis yang saya kutip, sehingga menghajatkan diri kita untuk betul-betul memerhatikan bahwa ternyata harta itu bukan semata milik kita, tapi hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di malam hari ini kita akan mengulas satu firman Allah Subhanahu wa taala. Saya ambilkan dari firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-51. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu shaliha inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul,
makanlah dari yang thayyib, dari yang baik. Wa'malu sholiha, dan beramal solehlah. Inni bima ta'maluna alim. Sesungguhnya aku Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Satu ayat yang sengaja saya tampilkan, saya hadirkan. Kalau kemarin kita berbicara tentang harta, sekarang kita akan berbicara tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dalam menggunakan harta. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah tersebut kepada para rasul, dan perintah kepada para rasul itu berdasarkan khitabnya juga berlaku untuk umatnya. Perintah kepada Rasulullah berarti berlaku juga untuk kita sebagai umatnya. Di sini Allah mengatakan, wahai para rasul, makanlah dari yang thayyib. Makanlah dari perkara-perkara yang thayyib ya. Nanti makna thayyib itu kalau yang sering kita dengar, thayyib itu artinya baik ngeten nggih. Tapi sebenarnya makna thayyib itu kompleks, bukan hanya baik. Dia bisa dimaknai dengan halal, dia bisa dimaknai dengan baik, dia bisa dimaknai bergizi, ya. Tergantung kepada konteks perbincangannya. Kemudian Allah melanjutkan wa'malu sholiha, kemudian beramal solehlah. Nah, di sini ada satu pertanyaan menarik yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Yusri Ibrahim. Kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kata-kata kulu dari kata-kata i'malu? Kulu minat thayyibat, makanlah dari yang baik. Bahasanya makan nggih, kulu. Tapi makna kulu di sini, makna makan di sini itu mewakili banyak hal, Pak. Kenapa Allah menggunakan kata-kata kulu? Li'annahu ablaghu tasarrufin fil mal. Karena kata-kata makan, bentuk kegiatan makan itu adalah bentuk penggunaan harta yang paling puncak. Mungkin dengan bahasa yang lebih sederhana, menggunakan baju itu ketika kita pakai kotor, kita cuci, wujud bajunya masih ada. Ya, walaupun nanti ada perubahan rada agak lusuh, warnanya hilang, tapi wujudnya ada ngaten nggih. Tapi kalau makan yang jenengan dahar napa, Pak? Niki wonten sosis kalih napa niki nggih. Ini besok hari itu bentuknya udah kayak gini, udah beda, Pak. Nggih. Teh juga tidak berbentuk teh lagi. Artinya apa? Baju yang kita pakai malam ini, misalkan nanti kita pulang kotor kemudian dicuci, besok hari Rabu, hari Jumat kita pakai masih bisa. Tapi kalau makanan dan minuman yang sekarang ini kita konsumsi, ketika nanti dia keluar dalam bentuk lain, ya siapa mau megang, mau melihat aja mbok menawi barang kaya ngono diduduhke Mas ngoten nggih. Maka lafal kulu makan itu adalah ablaghu tasarrufin fil mal, bentuk penggunaan harta yang paling puncak. Dari kegiatan, kalau dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibrahim ini kok ada kegiatan mengambilnya, ada kegiatan memasukkan ke dalam mulutnya, diolah dalam perut, kemudian selesai. Bentuknya sudah beda. Tidak berbentuk sebagaimana awal lagi. Maka Allah menggunakan lafal kulu itu untuk mewakili banyak hal. Kemudian minat thayyibat, makanlah dari yang thayyib, dari yang baik. Nah, thayyib di sini ada, kalau Imam Syafi'i itu memberikan definisi sekitar 5, ada 5 makna ngaten nggih. Di antara makna yang pertama adalah halal. Carilah, makanlah dari yang halal. Kalau kata-kata makan tadi kita ubah, danailah biaya anak sekolahmu dari yang halal. Danailah iuran arisanmu dari yang halal. Danailah biaya jimpitanmu dari yang halal. Walaupun kadang-kadang golek gresekan ngoten nggih, tapi cari yang halal ngoten nggih. Pak, ojo dijekuk ku ndaya anake, lah ora ngerti we. Lho Pak, itu miliknya anak, harta anak ya harta orang tua, tetapi penggunaannya ada aturannya ngoten nggih. Tidak sembarangan.
Danai segala hal yang berkaitan dengan hidupmu dari yang halal, dari biaya sekolah anakmu, biaya SPP-nya, kemudian pajak motor, pajak mobil, pajak bangunan, kemudian dan sebagainya. Minal hal, dari yang halal. Kemudian atau yibat juga itu bisa dimaknai dengan sesuatu yang bermanfaat untuk tubuhmu, yang tidak membahayakan tubuhmu. Tongseng sate itu enak enggak, Pak? Enak nggih? Nah, kagem tiang-tiang ingkang gadai kolesterol tinggi, hipertensi, ngoten niku pripun, Pak? Ya boleh, tapi dibatasi, ngoten nggih. Artinya secara wujud dia halal, tapi ketika ia membahayakan tubuhmu, maka ingatlah ayat ini, kulu minat thayyibat. Maka ngapunten guys, kadang saya agak ngelus dulu kalau ada orang yang sudah diingatkan dokter, Pak, ngapunten niki mang dibatasi daharipun. Apa ini dalile sing haramke, wong wedhus ya halal. Loh memang tidak ada secara sharih, tapi kalau kita lihat ayatnya Al-51 menunjukkan seperti itu. Kulu minat thayyibat, gitu ya. Makanlah dari yang thayyib. Kalau itu membahayakan tubuhmu, ya jangan dimakan, jangan dikonsumsi. Meskipun ngapunten secara efeknya tidak langsung nggih. Napa wonten tiyang sekali makan langsung mati kan mboten wonten. Lambat laun ngoten nggih. Maka nanti penggunaan hadis la dzarara wala dzirara, janganlah membahayakan diri sendiri ataupun orang lain, itu akan tepat kita kaitkan dengan ayat ini. Ya. Jadi makanlah dari yang halal, makanlah dari yang bermanfaat untuk tubuhmu, yang bergizi untuk tubuh, yang tidak membahayakan tubuhmu. Kemudian Allah melanjutkan wa'malu sholihat, dan beramal solehlah. Makan, mendanai biaya sekolah anak, mendanai biaya hidup sehari-hari, punika perkara duniawi napa ukhrawi, Pak? Perkara duniawi. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan perkara duniawi dari perkara ukhrawi. Loh, lebih penting akhiratnya atau lebih penting dunianya? Kan ngoten. Ya. Sehingga pertanyaan yang menarik dari Syekh Maulid Ibrahim Binika, apa kira-kira rahasia di Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkara dunia di sini dari perkara akhirat berupa amal soleh. Nah, pertanyaan ini dijawab oleh Imam Amin Asy-Syanqiti dalam tafsirnya. Beliau mengatakan wa dzalika yadullu ala annal akla minal halali lahu atharun fil amali sholih. Hal itu menunjukkan bahwasanya memakan yang halal, mengkonsumsi yang halal, mendanai dari yang halal, lahu atharun fil amali sholih, itu akan memberikan athar, pengaruh kepada amal soleh yang dilakukan. Jadi harta halal yang kita miliki, yang kita keluarkan itu ada pengaruh terhadap amal soleh yang kita lakukan. Membiayai anak sekolah itu amal soleh, karena tidak mudah, Pak. Mboten gampil ngoten nggih. Bahkan kadang tiyang punika direwangi golek gratisan, Pak, wonten sekolah sing free. Nah, sampai dicari-cari yang free ngoten lho nggih. Bahkan ngapunten saya ada kisah itu karena mencari yang free seperti itu, kemudian tapi ampun digeneralisir nggih, tidak semuanya seperti itu. Anaknya ya mungkin dalam bahasa kurang enaknya dipaksa, wis kowe sekolah ning kono wae. Sekolah di sana saja. Tapi anaknya tidak mau. Karena ternyata perlakuan di sekolahnya itu tidak mengenakkan. Dia tetap memaksa anaknya. Walaupun akhirnya kemudian tidak selesai, ya mau tidak mau orang tuanya ganti, ganti biaya yang selama ini dia habiskan di sekolah itu. Dan endingnya sampai sekarang anaknya justru malah jauh dari agama karena merasa dulu saya dipaksa orang tua saya untuk sekolah. Nah, ini mendanai sekolah anak itu bukan perkara mudah, bukan perkara gampang. Sekolah teng pondok kali umum niku kita langkung awis pundi, Pak Bu? Sekolah di pondok dengan sekolah di umum niku lebih mahal mana? Pondok, Pak? Masa? Lah, sekolah SMA misalkan, Pak, duit bensin. Kowe dereng duit lese,
Yang duit napa-napane ya. Niku satu hari 10.000 saja untuk bensin itu sudah 260.000 lah, Pak. Sudah 260.000 lah. Itu belum biaya mengke. Lah mosok karo koncone dijak jajan ora melu jajan, tambah meneh ngoten nggih. Belum biaya peralatan untuk sekolahnya. Itu kalau dihitung-hitung mungkin hampir imbang, Pak. Hampir imbang. Cuma bedanya kalau dia di sekolah di pondok itu intensitas untuk bagaimana perhatian terhadap sholatnya, terhadap ibadahnya itu lebih. Ya tergantung toh nggih, mungkin sekolah pondoknya temputin nggih tergantung dipentingkan. Tapi kalau dilihat yang standar sama itu hampir sama. Membiayai anak sekolah itu tidak mudah. Ya, mendanai tidak mudah. Maka alangkah ruginya kalau dengan capek-capeknya orang tua itu untuk mendanai biaya sekolah anaknya, tapi ternyata apa yang dia keluarkan untuk mendanai sekolah anaknya itu dari perkara yang syubhat dan atau haram. Anak disekolahkan belajar agama. Seharusnya orang tua mendapatkan pahala dari setiap amal soleh yang anak lakukan ketika dia belajar agama, tapi ketika dia mendanai dari perkara yang dari harta yang tidak halal, tidak ada nilainya, Pak. Satu ketika ada seorang seorang thalibul ilm bertanya kepada Syekh Utsaimin, "Wahai Syekh Utsaimin, saya itu tahu orang tua saya itu penghasilannya dari yang haram." Tidak disebutkan dari mana sumber penghasilannya, tapi yang pasti dikatakan di situ orang tua saya penghasilannya dari yang haram. Bagaimana saya menyikapinya? Padahal saya adalah seorang thalibul ilmi syar'i, saya seorang pelajar ilmu syar'i. Dan saya selama ini untuk biaya sekolah ya dari orang tua saya. Saya mendapati pertanyaan ini ketika ada santri saya yang tanya kepada saya. Ya udah nanti saya cari dulu lah. Saya pastikan dulu ada ulama yang berfatwa seperti itu. Beliau mengatakan kalau misalkan kamu bisa mendanai sekolahmu sendiri, membiayai hidup sekolahmu sendiri, maka jangan diambil. Dan untuk menjaga hati orang tua, ambillah, tapi tasarrufkan kepada yang lain. Tapi kalaupun kamu tidak bisa mendanai dirimu sendiri dan kamu belum mampu, maka ambillah, karena halal bagimu. Orang tuamu mendapatkannya dengan cara yang tidak halal, tapi kamu mendapatkannya dengan cara sedekah. Kan orang tua yang mendanai, yang menafkahi keluarga itu kan dinilai sedekah, Pak. Orang tua yang seorang suami, ayah yang memberikan nafkah kepada istrinya, kepada anaknya, itu nilainya adalah sedekah. Bagi orang tua itu tidak halal, tapi bagi kamu mendapatkannya halal selama kamu belum mampu untuk mencari sendiri. Ya. Ada satu hadis dari Rasulullah SAW, "Man iktasaba malan haraman," barang siapa yang mencari rezeki, mencari ma'isyah, mencari penghasilan dari harta yang haram, tsumma anfaqahu fil khair, kemudian dia menginfakkannya, menafkahkannya, mengeluarkannya dalam perkara kebaikan, faka'annama adkhala biyadaihi ilan nar, maka seakan-akan dia sedang menjerumuskan dirinya dengan kedua tangannya ke dalam api neraka. Jadi di sini Rasulullah mengatakan kalau ada seseorang yang dia berpenghasilan dari yang haram, kemudian harta haram yang dia dapatkan itu dia infakkan, dia keluarkan fil khair. Di sini lafalnya umum. Fil khair, menafkahi keluarga itu khair, kebaikan. Berdonasi itu kebaikan, memberikan sumbangan itu kebaikan. Tapi dikatakan oleh Rasulullah, faka'annama adkhala biyadaihi nafsahu ilan nar, seakan-akan dia memasukkan dirinya ke dalam api neraka. Jadi berdasarkan hadis ini dan fatwa tadi, sebenarnya ada kaul lain ya dari Sufyan Ats-Tsauri ketika beliau juga ditanya, saya diundang sama tetangga saya nih. Tapi saya tahu sebenarnya tetangga saya itu ada penghasilannya dari yang haram. Boleh tidak saya menerima undangannya? Beliau mengatakan bagi dia hartanya haram, bagimu halal.
Karena bagi dia mendapatkannya dengan cara yang haram, kamu mendapatkannya dengan mendapatkan dari sedekah. Nah, di sini kita bisa ambil kesimpulan. Ampun, diambil kesimpulan yang bolehnya dulu ya. Inilah, dia mendapatkan harta yang haram meskipun dia keluarkan untuk kebaikan, itu tidak ada nilainya, Pak. Tidak ada nilainya. Kan eman banget. Pun mangjenengan jumlah mawon lah. Biaya sekolah SD berapa? SMP berapa? SMA berapa? Saya kemarin anak saya yang sekolah di pondok itu 3 tahun ya. Nah, itu oleh ustadzahnya itu setiap transferan pun itu dikalkulasi, Pak. Nah, ketika lulus selesai nanti dikasih tahu, ini kalkulasi biaya yang selama dikeluarkan oleh orang tuamu. Saya juga nggak pernah ngitung sebenarnya ngaten nggih. Tapi dikasih tahu, loh, entah 45 juta 3 tahun, Pak. 3 tahun itu 45 juta. Saya nggak pernah ngitung, boleh dihitung sama ustadzahnya gitu ya. Itu tidak sedikit, itu banyak. Bapak 45 iso tinggo. Wah, ini tinggo umroh pimpin ini, Pak. Nah, tenang ya. Tidak sedikit. Artinya itu menjadi sesuatu yang perlu kita renungi bahwa mendapatkan harta dari cara yang tidak baik, dari cara yang haram, sehingga status hartanya haram itu meskipun kita keluarkan dalam kebaikan itu berpengaruh terhadap amal yang kita lakukan. Ya. Nah, ini dikuatkan juga apa yang diungkapkan oleh Amin Asy-Syanqiti ini dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu sabda Rasul yang beliau mengatakan seperti ini, la yaqbalullaha sholata ahadikum bighairi wudu'in, la yaqbalullaha shadaqatan min hululin. Allah tidak akan menerima sedekah dari harta gulul, dari harta yang didapatkan dengan cara curang. Hulul juga ada yang mengartikannya dari harta korupsi, ngaten nggih. Kama la yaqbalullahu sholata ahadikum bighairi tuhurin. Sebagaimana halnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salatnya salah seorang dari kalian tanpa diawali dengan bersuci. Monggo kita renungi. Ada seseorang di Masjidil Haram karena saking semangatnya ingin menghadiri sholat tarawih bersama Imam Sudes. Melayu paling dhisik dhewe, soft paling depan, dekat dengan imam. Sholat Isya selesai, sholat tarawih selesai, giliran terakhir pas salam melihat orang wudu, makdek. Aku mau urung wudu. Kira-kira Pak, diterima enggak sholatnya? Itu sholatnya di Masjidil Haram nih. Sholat di Masjidil Haram dekat Ka'bah, belakangnya saya Sudes, katakan ya. Yang suaranya saya yakin panjenengan kalau dengar ya mendayu-dayu, tapi yang ngantuk-ngantuk enggak. Itu kalaupun sholatnya dia di Masjidil Haram, tapi ketika tidak diawali dengan toharoh, tidak diawali dengan wudu, ya tidak diterima, tidak sah. Sholat Isyanya 4 rakaat, sholat tarawihnya yang pasti lebih dari 8 rakaat seperti di Indonesia, ngaten ya. Itu kalau dia salam kemudian ingat bahwa dia itu belum wudu, itu tidak sah sholatnya, Pak. Ini hadisnya sahih riwayat Imam Nawawi. Nah, dikatakan oleh Imam Muslim ya. Imam Nawawi mengatakan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis, Rasulullah mengatakan dalam hadis ini seakan-akan Rasul menyamakan. Loh, kalau kamu bersedekah dari sesuatu yang tidak halal, dari harta hasil kecurangan, itu layaknya kamu sholat, tapi kamu tidak memulai dengan toharoh. Layaknya kamu sholat, ya, tapi kamu tidak memulainya dengan bersuci. Itu tidak diterima, belum gugur kewajibanmu. Kewajibannya belum gugur, Pak. Jadi kita jangan main-main dengan beramal kebaikan tapi dengan harta yang tidak halal tadi. Saya punya teman tuh, pengalaman pribadi, dia itu kerja di satu instansi pemerintahan. Nah, itu satu ketika membuat laporan,
Saya tahu karena beliau yang cerita ke saya. Dia membuat laporan, Mas aja sakmene Mas, ini kurang. Kalau tidak salah mungkin dia nulisnya 8 juta. Loh Pak, maaf ini habisnya cuma emang segini 8 juta, ditambahi. Tulisan rolas atau telulas. Tulis 13. Tenang wae, engko kecipratan ngoten nggih. Ya kecipratan tenan, Pak. Tapi kecipratan duit nggih, bukan kecipratan banyu mboten ngoten nggih. Dapat dia. Waktu itu saya tanya, "Tok piro?" Lumayan. Iso tinggu jajan anak. Lah jajan anakmu piro ngoten nggih? 2 yuta. Jajan opo 2 yuta ngoten nggih. Lah ngono ki ora oleh, ndak boleh. Lah wis rahasia umum kok. Rahasia umum, tapi kalau orang mendengar kok ngono toh, berarti bukan rahasia umum, harusnya tidak dirahasiakan itu. Jangan diberitakan ngoten nggih. Tapi bagiku gampang kok. Aku melu pengajian carane gampang. Sing sak yuta tak sedekahne, sing sak yuta halal. Lho lah kuwi syariat saka ngendi ya gitu ya. Lah kalau emang bisa seperti itu, biarkan orang itu dia korupsi 1 miliar, yang 500 juta dia sedekahkan untuk donasi buat masjid. Oh berarti yang 500 juta halal. Apakah seperti itu caranya? Kan bukan, Pak. Wa in tubtum falakum ru'usu amalikum. Kalau kamu bertaubat dari harta yang haram, maka yang berhak kamu ambil, kamu nikmati, kamu rasakan itu adalah ru'usul amwal, harta pokok kalian, yaitu harta yang memang menjadi hak kalian. Waktu itu saya mempertegas, kowe wis entuk gaji apa durung? Ya wis entuk. Tambah sakmu tambah akeh apa ora? Ya tambah akeh. Lah saumpamane yang 2 juta itu tidak kamu terima, kamu masih mendapatkan gaji? Masih. Berarti hakmu tuh yang hanya 3 juta, yang harta pokok itu hakmu. Yang 2 juta ini bukan. Wa in tubtum falakum ru'usu amalikum. Wah, aku melu ustadku wae lah. Monggo, saya cuma menyampaikan. Habis itu mapleng, Pak, enggak pernah ke rumah lagi. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya. Saya juga heran, kayak gue ngaji niki nang ngendi. Nah, saya telusuri, oh sebelum ngaji nang kono to. Saya tahu tempatnya gitu ya. Nah ini. Jadi harta yang kita dapatkan, yang kita hasilkan itu memberikan pengaruh terhadap amal soleh yang kita lakukan. Dan amal soleh yang hampir mungkin setiap hari kita lakukan, bahkan tanpa diminta pun, dan kita merasa wajib untuk melakukannya, di antara adalah menafkahi keluarga. Oh berarti rasa nduduhi keluarga, untuk duitnya sekau ngendi. Nah kalau emang keluarganya tidak mengetahui, itu halal untuk mereka, karena hak mereka. Tapi kalau keluarganya tahu, kemudian malah lanjutkan, apa doa ini Pak? Dia tidak memberikan nasihat kepada kepala keluarganya bagaimana mencari yang halal, tapi justru mendukung. Ini persoalan yang lebih ngeri lagi. Lah monggo punika dipun penggalih bahwa apa yang kita hasilkan, yang kemudian kita infakkan, kita sedekahkan, jagalah kehalalannya. Dipertegas juga dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." 2 kata thayyib dalam satu baris dalam kalimat hadis, tapi maknanya beda, Pak. Innallaha thayyibun, Allah itu Maha baik, la yaqbalu illa thayyiban, dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Baik yang pertama itu menunjukkan bahwa Allah itu tidak akan menzalimi hambanya. Innallaha thayyibun, Allah itu Maha baik. Aku pancen iso golek rezeki kaya ngene iki ya pancen kehendaki Allah. Berarti dia menuduh bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak baik. Ngoten nggih. Ada orang yang misalkan nggih, sehari ke sana di bisnis yang coba bisnis yang halal enggak sukses. Bisnis yang itu juga enggak sukses. Tapi ketika dia mencoba untuk ikut dengan temannya nggih, dadi bang plecit napa bang apalah bang bangtut napa-napa ngoten nggih. Loh kok malah penghasilannya akeh ya ngoten nggih. Ya aku berarti pancen skill kuwi ning kene gitu ya. Lah nyoba liyane ora iso, sing iso gur kaya ngene, berarti dia menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala mengizinkan dia untuk mencari dari harta yang haram. Innallaha thayyiban, Allah itu Maha baik loh. Nah, cuma kita saja yang terkadang tidak bisa berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngapunten, Pak Bu. Kalau orang menyangka bahwa memang kemampuan saya seperti ini, kemudian dia melanjutkan bahwa sebenarnya dia tahu itu haram, tapi dia menyangka itu kebaikan, dia berarti bersuudzon kepada Allah.
Ada seorang perempuan dari Jawa Timur, dulu waktu saya masih nyantri di Gontor itu sama ustadz saya. Ini ada seorang PSK. Ya, dia menjustifikasi pekerjaannya. Ini kan nikmat Allah. Nikmat yang Allah berikan kepada saya. Dan saya gunakan nikmat ini untuk menafkahi keluarga saya. Apa salahnya? Nah kan dia berpikirannya itu ini nikmat dari Allah, dan nikmat Allah itu saya gunakan untuk memberikan nafkah kepada keluarga saya. Wong suami saya juga ridho. Wa na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Padahal Rasulullah pernah mengatakan thamanul jannati husnudzan billah. Husnudzan billah tamanul jannah, kebalik. Husnudzan billah samanul jannah. Berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah harga yang harus dibayar ketika seseorang ingin masuk ke dalam jannah. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan husnudzan kepada Allah ini tetap harus dilakukan ketika seseorang menjelang kematiannya, Pak. Menjelang kematiannya dia harus husnudzan kepada Allah. Misal, beliau memberikan contoh seperti ini. Misal ada orang ketika menjelang kematiannya, anak yang dia sayangi, anak yang dia gadang-gadang ternyata enggak kunjung datang. Sing toko malah anaknya serati senengi misalkan. Loh, dia harus bersekutu kepada Allah. Bahkan sampai menjelang kematian harus dia bersekutu kepada Allah. Bahwa kondisi yang Allah berikan di akhir masa hayatnya itu adalah bagian dari kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang sudah bersekutu kepada Allah, ngapunten, setiap hasil yang dia dapatkan, dia akan berpikiran bahwa Allah menginginkan kebaikan dari saya terhadap apa yang saya dapatkan. Innallaha thayyibun. Ada satu ilustrasi. Misal, ada seorang laki-laki, istrinya 1, anaknya 10. Rumahnya ngontrak. Rumahnya ngontrak. Kemudian ada yang satu lagi, baru yang 10 udah nikah, mungkin 10 tahun, 15 tahun. Tapi rumahnya masih ngontrak, itu pun kontrakane ora lunas wis ditagih bolak-balik rendang lunas tenan. Kemudian yang satu, dia baru nikah 3 bulan, tapi sudah punya rumah sendiri, mobil anyar, Nah, kira-kira antara orang yang punya anak 10 yang berkali-kali ngontrak tidak lunas-lunas tadi dengan orang yang baru nikah sudah punya mobil, kemudian punya rumah bagus, itu kira-kira kalau kita lihat secara zahir Allah adil enggak, Pak? Kan kalau kita pikir secara nalar, seharusnya yang mendapatkan rumah bagus itu yang punya anak 10 ini, bukan yang satunya, kan ngaten nggih. Itu kalau kita berpikir secara nalar manusiawinya seperti itu. Tapi kalau kita melihat kepada innallaha thayyibun, bahwa Allah itu maha baik, maka Allah mentakdirkan fulan memiliki anak 10 dan kondisinya masih ngontrak, itu baik. Dan Allah mentakdirkan fulan baru menikah 3 bulan sudah mendapatkan rumah yang bagus, mobil yang bagus, itu juga baik. Allah juga baik. Nah, tergantung kepada bagaimana pelakunya berhusnuzon kepada Allah terhadap kondisi yang dia hadapi, terhadap rezeki yang dia terima. La yaqbalu illa thayyiban, dan Allah tidak akan menerima kecuali dari yang baik. Nah, thayyiban yang kedua ini dimaknai oleh para ulama adalah halal tadi. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Jadi kalau kita ingin beramal soleh, maka perhatikan sumber dananya, karena Allah tidak menerima kecuali yang baik. Dan perhatikan juga pekerjaan kita. Kira-kira pekerjaan saya ini baik tidak sih di mata Allah? Bagus tidak sih di mata Allah? Halal tidak atau di mata Allah? Kemudian saya kutipkan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperkuat poin yang ingin saya sampaikan tadi. Rasul mengatakan, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mal amin halalin amin haramin. Sungguh akan datang satu masa yang menjumpai kebanyakan orang, la yubalil mar'u bima akhadhal mal, yang mana manusia itu tidak peduli lagi dari mana dia mendapatkan harta, amin halalin amin haramin, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Ini satu mukjizat dari Rasulullah. Beliau mengucapkannya pada zaman dahulu dan zaman sekarang kita banyak mendapatinya.
Nah, poin yang saya ingin sampaikan dari hadis ini adalah Rasul mengatakan la yubalil mar'u bima akhadhal mal. Orang tidak peduli lagi terhadap harta dari mana dia mendapatkannya. Nah, yang dimaksud tidak peduli di sini apa, Pak? Kira-kira apa yang Allah maksud dengan la yubalil mar'u di sini? Saya mencoba untuk menelisik penjelasannya para ulama, saya mendapati 2 poin, Pak. Yang pertama adalah tidak peduli di sini adalah dia tidak mau tahu. Tidak mau tahu dalam arti masa bodoh. Masa bodoh. Yang kedua, dia tahu ilmunya, tapi dia menggunakan ilmunya untuk menghalalkan segala cara banyak hal. Ada teman-teman itu yang teman-teman BMT deh, waktu kumpulan BMT nasional se-Indonesia. Itu ada seorang profesor, ya punya gelar profesor ngaten. Dengan bangganya beliau mengatakan, silakan hadirkan ke saya produk-produk dari BMT Anda, maka akan saya syar'ikan. Ya produknya mau disyar'ikan, pokoknya mau disyar'ikan semuanya. Loh, apa iso gitu ya? Apakah bisa? Ya kalau nanti mengubah bentuknya, oke, mungkin bisa. Tapi kalau dia menggunakan proses yang sama, mekanisme yang sama, yang penting jenenge diubah, ini beda lagi. Ya. Itu akan masuk dalam hal mengakali syariat nanti, hilah syariah nantinya. Nah, saya agak mirisnya itu ketika waktu saya ikut sertifikasi DPS nih, okay. Itu ada salah satu peserta itu tanya ke saya, Mas, pripun Pak? Musyarakah niku napa? Lah dalah kula ngoten. Lah jenengan teng BMT pun pinten tahun? Nembe 10 tahun. Walah ngoten nggih. Jadi sudah 10 tahun ngurusi BMT, Pak. Niku istilah musyarakah itu ndak tahu. Saya nggih iseng-iseng tanya, lah selama ini kalau ada nasabah datang terus butuh napa ngoten pripun, Pak? Nggih, mlebete korot. Apa-apa dikorotne kabeh. Ya entek ngoten nggih. Jadi dia 10 tahun berkecimpung di dunia lembaga keuangan, itu istilah musyarakah itu ndak mudah, Pak. Musyarakah itu kan kalau mau kita turunkan, kita mengenal bahasa investasi ngoten nggih. Nah, investasi ngapunten, kata-kata investasi itu jenis kelaminnya dari yang jelas loh nggih. Itu belum jelas loh. Investasi kan itu serapan yang diindonesiakan. Lah itu nanti kalau mau dicarikan istilah syar'inya ada sendiri. Kalau bahasa fikihnya istismar. Nah, istismar itu nanti ada turunannya. Mau jadi mudharabah atau jadi musyarakah, ngoten. Maka kalau misalkan ada orang, Mas aku nitip duit, jenengan kan usahanya sukses, makelarannya sukses, saya nitip duit nggih. Pira Mas? 20 yuta. Ya iki 20 yuta itu diapake? Wis pokoknya nitip lho ya. Ya kowe ning ben sasi enek sithik ya diciprati sithik lah. Cipratan iki fungsine apa? Wis pokoknya gawonen, aku sementing investasi, yang penting saya investasi. Nah, kalau dia nitip atau mungkin dengan bahasa investasi, jenengan ingkang nampi punika kedah memperjelas kelaminnya. Mas, ini mau diapakan? Jenengan titipkan ke saya berarti saya simpen, ndak saya pakai. Jenengan utangkan ke saya berarti saya pakai, jenengan ampun ngarep-ngarep balen. Maksudnya balen tambahan. Tapi kalau jenengan pengen mendapatkan tambahan, maka akan saya larikan ke investasi baik mudharabah atau musyarakah. Nah, kalau orang yang ngomong lagi panganan apa Mas? Oh, berarti belum tahu, Pak. Maka harus diperjelas. Nah, sekarang pun ini kok orang sering menggunakan bahasa nitip duit. Bahasanya nitip ngoten nggih. Tapi dia ada pengharapan, nitip tapi bensasi ya ra kitang 100 200 engko etuk lah ngoten nggih. Nanti tiap bulan dia datang, Mas piye Mas ini hasilnya apa durung? Hasil kok ngendi gitu iki. Nah, ini kan pertanyaan. Kalau kita masih mendapati di sekitar kita seperti itu, ngapunten, berarti dia sedang melakukan satu transaksi yang dia tidak kenal dengan transaksi yang dia lakukan. Nah, kalau misalkan masih seperti itu, maka harusnya dia paham, kira-kira saya nitip duit ini akadnya apa toh? Jangan masa bodoh.
Mah rasa ngaji muamalah Mas. Kowe ngerti hukumnya ndak jelimet. Ha coba. Jenengan kalau aturaken mengatakan ndak jelimet to nggih. Kok ya ribet men to gur nitip duit tok dadak. Nganggo jeneng investasi istilahnya apa nih? Lho ngapunten. Syariat itu ada aturannya. Maka kalau seseorang belum tahu ilmunya ya pelajari. Ini yang pertama. Ada orang-orang yang tidak tahu, akhirnya dia tidak mau tahu. Atau yang kedua, kok orang yang punya ilmu, tapi kemudian dia melarikan, ya, dengan ilmunya tadi perkara-perkara yang sebenarnya tidak syar'i dia syar'ikan dengan istilah-istilah yang ada. Kan yang penting istilahnya sudah syar'i dulu. Tergantung nanti praktiknya bagaimana belakangan. Akhirnya apa? Kalau seperti itu, ya, karena dari awal sudah disyar'ikan. Akhirnya merasa bahwa transaksi yang istilahnya syar'i tadi itu sudah benar. Wes asa diubah mah wes yang biasanya koyo ngono kok. Akhirnya seperti itu, tidak mau mengubahnya. Maka perlu kita ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis ini dikatakan oleh Imam Nawawi hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif, tapi maknanya sesuai dengan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, hadis yang dhaif ini kemudian dikomentari oleh Imam Ghazali dan juga Imam Syafi'i. Hadis ini memberikan satu kesimpulan hukum, faman ba'a awit tajaro fayajibu alaihi ayata'allama ma'ayanahu Allahu fil bai'i wat tijarah. Barang siapa yang berjual beli atau berniaga berdasarkan hadis ini, maka dia wajib untuk mengilmui apa yang Allah sudah rincikan dan Allah syariatkan di dalam jual beli dan dalam perniagaannya. Itu kesimpulan yang diambil oleh Imam Ghazali dan juga Imam Syafi'i. Mudahnya begini, kalau jenengan mau buka catering, maka jenengan harus paham kira-kira dalam dunia catering itu akad-akad apa yang harus saya pahami dari akad syar'i. Kalau Anda sudah terlanjur jadi guru misalkan, maka kira-kira akad apa yang harus saya pahami ketika saya jadi guru. Kalau Anda misalkan mau buka toko misalkan jualan emas lah, kira-kira akad apa yang harus saya pahami ketika saya membuka toko emas. Supados menapa? Agar setiap transaksi yang kita lakukan itu memang benar-benar sesuai dengan syar'i. Seperti catering misalkan, kira-kira akad yang harus difahami apa Pak? Yang penting duwe rekening, duwe pelanggan, duwe napa? Koneksi, golek bahan ning ngendi selesai. Napa ngaten? Hendak. Nanti ada akad salam, ada akad istisna, ada akad napa? Urbun, macam-macam itu. Nah, punika kita pelajari dalam apa? Dalam rangka apa? Dalam rangka agar kita bisa menjaga bahwa apa transaksi yang kita lakukan sehingga menghasilkan penghasilan itu menjadi harta yang halal. Sehingga dengan harta yang halal tadi bisa menjaga keislaman kita, bisa menjaga amal soleh yang kita lakukan. Nah, oleh sebab itulah nanti insya Allah akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya macam-macam transaksi, Pak. Kita dalam berkegiatan bermuamalah sehari-hari itu minimal kalau saya pelajari itu ada 5 bentuk transaksi. Nah, nanti kita pelajari satu persatu, sehingga kita nanti tahu bedanya antara satu dengan yang lain. Ampun ngantos jenengan pengennya transaksi jual beli malah dadine utang piutang. Atau jenengan pengen transaksinya utang piutang, tapi kok bentuknya kayak dodolan ngoten lho nggih. Nah, akhirnya apa? Mencampur. Padahal antara satu transaksi dengan transaksi yang lain itu konsekuensinya berbeda. Contoh paling mudah, orang beli sepeda motor dengan nyewa sepeda motor niku sami napa mboten, Pak? Beda toh nggih? Tapi mencampur antara menyewa motor dengan membeli sepeda motor itu bisa masuk pelanggaran syar'i. Karena ada hadisnya. Lah yabi'u la salafun, tidak boleh mencampur antara al-bai' was salaf, jual beli dan juga utang piutang. Nah, hadis ini menjadi dasar, berarti mencampur antara transaksi itu berpotensi terjadi pelanggaran syar'i. Nah, nanti ada aturan-aturannya. Nah, sebelum masuk ke situ nanti insyaallah kita akan pelajari, sebelum masuk ke pembahasan buku Ma la yasa'u tajiru jahlu, kita pelajari itu dulu.
Sebab ngapunten, di buku yang akan kita pelajari nanti tidak ada. Nah, ini saya hadirkan agar nanti kita tahu perbedaannya secara umum dulu. Nanti ketika kita masuk dalam bukunya, kita bisa mudah untuk mempelajarinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, napunika di pertemuan kita yang kedua bahwa ternyata dari apa yang kita hasilkan dalam pekerjaan kita, dari sumber penghasilan kita yang kemudian kita keluarkan baik itu dalam amal kebaikan atau sebagainya, itu memiliki pengaruh terhadap amal soleh yang dilakukan. Maka sekali lagi jangan sampai kita merugi, menghabiskan tenaga kita, menghabiskan usia kita untuk mendapatkan harta, tapi ternyata ketika kita keluarkan yang kita anggap sebagai satu kebaikan, ternyata tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, makatan Mbak Menawi yang bisa kita pelajari di malam hari ini. Sekali lagi ini baru mukadimah bagaimana yang saya sampaikan pada pertemuan kita yang dahulu untuk njagani ngoten nggih. Untuk njagani agar tidak ada perkataan kok sing diomongke barang haram kabeh ngoten nggih. Yang Mas sudah sampaikan to nggih. Saya ngisi kajian tapi dipaido sama ibu-ibu di belakang. Iki mesti haram meneh, iki mesti haram meneh ngoten nggih. Ya karena tadi itu basic dari ruhinya belum tertanam dulu ngoten nggih. Nah kan, saya harapkan dengan ruqyah yang nanti sudah kita pelajari bersama di awal-awal ini bisa mendasari terhadap perbincangan kita dalam persoalan muamalah berikutnya. Taib mengatakan Pak Menawi, saya belum buka pertanyaan dulu, semoga bisa difahami dengan sebaik-baiknya. Aku lakum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.